Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Martin yang sedang memberikan kejutan kepada kekasihnya yang bernama Melanie dengan mata tertutup. Melanie berjalan menuju rumah mewah yang kedepannya akan menjadi tempat tinggal mereka. Untuk merayakannya, Melanie mengundang sahabatnya sekaligus sepupunya yang bernama Angie. Dan tak lupa juga mengundang Leo, adik dari Martin. Melanie bahkan meminta Angie dan Leo untuk bersedia menjadi saksi hubungan mereka yang tertulis di atas lembar kertas. Di tengah malam, Melanie berjalan keluar rumah untuk menikmati suasana malam, namun ia merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang. Hari pun terus berganti dengan cepat dalam rutinitas di rumah baru dan juga di tempat kerja. Lalu pada saat Melanie akan pulang, tiba-tiba saja seorang pria tak dikenal menghampirinya. Namun di sini Melanie tidak mengenalnya. Namun pria itu langsung menyentuh bagian tubuh Melanie untuk menyegarkan ingatannya. Beruntungnya Melanie sempat berteriak meminta pertolongan dan pria itu pun kabur setelah mendengar adanya orang yang datang. Saat di rumah, Melanie yang masih syok berniat menceritakan kejadian tadi. Akan tetapi nampaknya Martin juga tengah dipusingkan dengan keadaan gym yang masih sepi pengunjung. Keesokan harinya Martin bersama dengan Angie dan Leo memberikan kejutan kepada Melanie yang pada hari itu sedang berulang tahun. Saat itu pandangan Leo tak bisa berpaling dari Melanie yang memang sangat mempesona. Di malam harinya mereka melanjutkan party di sebuah klub malam. Di sana Melanie menghabiskan semua minumannya yang tentu saja membuatnya sedikit kehilangan kesadaran. Melanie melihat pria yang sama dengan pria tempo hari. Ingatannya pun kembali ke beberapa tahun sebelumnya saat seorang pria aneh itu juga sempat berhubungan dengannya. Namun saat itu Melanie tidak keberatan, ia justru malah menikmatinya. Beberapa saat kemudian, Martin izin pergi lebih dahulu karena ada panggilan bisnis yang mendesak. Sedangkan Angie buru-buru ke toilet karena panggilan alam dan meninggalkan Melanie dan Leo. Melihat adanya kesempatan, Leo pun mengajak Melanie berdansa sembari memandangi wajah cantik Melanie. Pagi harinya di tempat gym, Leo melihat gambar Melanie yang sengaja dipajang. Di sana diam-diam ia memotret banner itu, lalu mengeditnya. Ia bahkan menghapus wajah Martin dan menukarnya dengan wajahnya. Di tempat lain, lagi-lagi Melanie bertemu dengan pria aneh tersebut. Aroma parfum yang dipakai pria itu akhirnya menyadarkan Melanie bahwa di masa lalu ia pernah berhubungan di dalam mobil dengan pria itu. Di waktu yang berbeda, diam-diam Leo menyewa sebuah apartemen tepat di sebelah tempat tinggal Melanie. Dengan menggunakan sebuah teropong, Leo mengamati aktivitas Melanie dan Martin sepanjang hari. Dan dengan alasan membawakan makanan kesukaannya, ia berani menemui Melanie saat Martin tidak ada di rumah. Leo bahkan membayangkan kalau dirinya tengah bekerja kelompok bersama Melanie. Di tempat kerjanya, Martin tengah diminta tanda tangan oleh sekretarisnya yang bernama Jen. Lalu tanpa aba-aba maupun pemanasan, Martin langsung mengajak Jen untuk bekerja kelompok, yang ternyata Jen juga mau diajaknya. Keesokan harinya, di perjalanan Martin tanpa sengaja berpapasan dengan Leo yang baru saja membeli bunga untuk mendiang ibunya. Di sana Martin dengan sengaja menceritakan kegiatan kerja kelompoknya bersama dengan Melanie yang selalu rutin mereka lakukan. Leo yang cemburu akhirnya menemui Melanie di rumahnya dan memberikan sebuah bunga sembari mengakui perasaannya kepada Melanie. Tentu saja Melanie terkejut mendengarnya.
Lalu ketika Martin pulang, Melanie buru-buru menyembunyikan bunga pemberian Leo. Setiap hari Leo menghabiskan waktunya untuk mendekati Melanie, meskipun Melanie tidak membalas perasaannya. Hingga suatu hari, Leo kembali mengunjungi Melanie dengan alasan mengambil gambar. Perlahan tapi pasti, Leo melancarkan aksinya, yang ternyata kali ini Melanie juga menginginkan hal yang sama. Alhasil mereka pun lalu bekerja kelompok bersama. Akan tetapi belum sampai puncak, mereka dikagetkan dengan kedatangan Martin yang membuat Melanie panik dan langsung menyembunyikan Leo. Lalu di suatu hari saat di parkiran, lagi-lagi Melanie kembali diteror oleh pria misterius yang kali ini menariknya masuk ke dalam mobil. Beruntung Leo datang tepat waktu dan menggagalkan aksi pria itu. Dengan segera Leo membawa Melanie ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Martin menyaksikan keromantisan Leo dan Melanie. Di malam harinya, Melanie terlihat syok mengetahui fakta bahwa dirinya tengah hamidun. Setelah lama mempertimbangkannya, Melanie akhirnya memberitahukan kabar itu kepada Martin. Ia juga mengatakan bahwa anak itu bukanlah hasil kerja kelompoknya dengan Martin, melainkan hasil kerja kelompoknya bersama Leo. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kini Leo dan Melanie hidup bahagia bersama dengan putri mereka. Namun tepatnya di hari anniversary pernikahan mereka, Melanie justru mendapat telepon dari pria misterius. Kali ini Melanie bahkan diminta datang menemuinya jika menginginkan keselamatan anak dan suaminya. Diam-diam Melanie pun menemui pria tersebut dan bekerja kelompok di dalam mobil. Namun saat di tengah permainan, Melanie malah mengkoitkannya. Esokan harinya, seperti tidak terjadi apa-apa, Melanie melakukan aktivitasnya seperti biasa dan merayakan ulang tahun pertama putrinya. Kali ini Melanie merasa sangat bahagia, mengingat tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu keluarganya. Di malam hari, tiba-tiba saja Martin menerobos masuk ke dalam rumah mereka dan melepaskan dua dor-doran kepada Leo dan Melanie yang saat itu tengah bekerja kelompok. Di akhir film, diperlihatkan Martin yang keluar dari rumah tersebut sambil menggendong anak dari Leo dan Melanie. Dan dengan begitu, film pun selesai.